Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu dan bapak, kawan-kawan semua, selamat bergabung dengan saya Aang Ridwan dalam program Lentera Senja. Sebuah program yang bercita-cita menjadi pelita di saat hari sudah senja. Program yang punya cita-cita menjadi pelita di usia kita yang menapaki senja. Pelita di saat hidup kita melangkah ke senja. Dan pelita di saat dunia telah menampakkan tanda-tanda senja. Kami berharap kita yang terlibat dalam acara ini berada pada mata rantai ilmu. Sebab sebagaimana Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali pernah berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Dan mencari ilmu adalah jihad. Karena itu, supaya kita masuk pada mata rantai ilmu itu, mohon bantuan supaya bisa memberi manfaat banyak untuk berlangganan kanal kami, kemudian di-like dan di-share ke teman-teman terdekat. Insya Allah, topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan senja kali ini adalah puasa dan pintu hati. Dalam telaah para ulama ahli tasawuf, ada 3 gembok yang mengunci mati hati kita. Harus waspada. 1, ada quwwatul bahimiyah, yakni karakteristik yang muncul dari nafsu binatang ternak. Yang kedua ada quwwatus sabu'iyah, nafsu atau karakteristik binatang buas. Dan yang ketiga yang bahaya, quwwatus saitoniyah, yakni nafsu atau kekuatan setan, karakteristik setan. Kalau hati kita terkunci mati oleh 3 aspek tadi, maka di antara implikasinya sangat susah kita merasakan nikmatnya ibadah, sangat susah kita bisa melaksanakan perintah ibadah, sangat susah kita mendapatkan hidayah dan taufik Allah. Karena itu mari kita kaji yang pertama. Di antara quwwatul bahimiyah, yakni karakteristik binatang ternak itu yang pertama kata para ulama, mengumbar nafsu makan minum. Kita jadi ashabul butun, hamba sahaya perut. Kita jadi abdul butun, jadi pelayan perut. Pagi-pagi sarapan bubur, jam 9 makan mie kocok, jam 1 bakso, jam 5 mie ayam dan seterusnya. Hidup kita diabdikan untuk mengumbar nafsu makan minum, maka itu akan mengunci mati hati kita. 2, quwwatul bahimiyah itu mengumbar nafsu pandangan. Jadi pandangan kita itu liar. Kalau laki-laki sukanya melihat yang bening-bening, sukanya melihat yang seksi-seksi. Kalau perempuan sukanya melihat yang indah-indah. Ketika ada model baju tertentu di majalah terus dilihat tiap hari. Hati-hati, itu bisa mengunci mati hati kita. Yang ketiga, nafsu bahimiyah itu mengumbar nafsu pendengaran. Jadi pendengaran kita diumbar untuk mendengarkan sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat. Kemudian yang keempat, mengumbar nafsu berpenampilan. Yaitu nafsu berpenampilan kita umbar. Ingin penampilan kita selalu yang up to date, ingin pakaian kita selalu yang terbaru, sehingga ini bisa mempengaruhi pada aspek-aspek yang lain. Hati-hati, itu bahaya. Berikutnya, nafsu bahimiyah itu mengumbar nafsu seksualitas. Ibu dan bapak, ketika nafsu seksualitas kita diumbar tanpa rem yang memadai, hati-hati, itu bisa mengunci mati hati kita. Karena itu quwwatul bahimiyah, karakteristik binatang ternak. Yang berikutnya, yang mengunci mati hati kita itu ada quwwatus sabu'iyah,
karakteristik nafsu binatang buas. Ciri binatang buas itu pertama, membenci orang lain. Yang kedua, inginnya menyerang orang lain. Setelah dibenci, ingin diserang. Berikutnya, ingin menyiksa orang lain. Setelah itu, ingin memangsa orang lain. Ingin membinasakan orang lain. Hati-hati, dalam setiap keinginan benci pada orang lain, ingin menyerang orang lain, menyiksa orang lain, memangsa orang lain, apalagi membinasakan orang lain, secara otomatis hati kita tertutup. Itu kata para ulama yang disebut dengan quwwatus sabu'iyah. Kemudian yang ketiga, yang jadi gembok hati kita itu adalah quwwatus syaitoniyah. Hawa nafsu setan, musuh abadi kita. Apa di antara tanda quwwatus syaitan? Yaitu pertama, meringankan perbuatan dosa. Jadi pada saat kita berbuat dosa, kita ringankan, dianggap bukan dosa. Hati-hati, itu bisa menggembok pintu hati kita. Yang kedua, menghalalkan berbagai macam cara. Yang ketiga, membenarkan segala kejahatan. Ketika kita menghalalkan berbagai macam cara demi nafsu dan ambisi kita, maka pintu hati kita akan terkunci, apalagi membenarkan kejahatan. Jadi kawan-kawan, ibu dan bapak sekalian, hati-hati, ada 3 gembok dari hati kita. 1, quwwatul bahimiyah, nafsu binatang ternak. 2, quwwatus sabu'iyah, nafsu binatang liar dan atau binatang buas. Dan yang ketiga, quwwatus syaitoniyah, hawa nafsu setan. Lalu bagaimana cara membuka 3 gembok itu? Kata para ulama, direkomendasikan 1, bangun pada diri kita itu apa yang disebut dengan quwwatur rabbaniyah. Kenapa harus ada quwwatur rabbaniyah, yakni karakteristik ketuhanan? Sebab begini, kalau hati kita sudah dikunci mati oleh 3 hal tadi, quwwatul bahimiyah, quwwatus sabu'iyah, dan quwwatus syaitoniyah, maka sebagaimana disebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 74, hati kita itu akan keras, fahiya kal hijarah, sekeras batu, au asyaddu qaswah, bahkan bisa lebih keras daripada batu. Perhatikan kata Allah, kalau hati kita keras daripada batu. Al-A'raf ayat 179 menjelaskan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh neraka jahanam itu dipenuhi oleh jin dan manusia. Manusia yang gimana? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka diberi hati, tetapi hati mereka tidak digunakan untuk beriman pada ayat-ayat Allah. Mereka diberi mata, tetapi mata mereka tidak dipakai menatap ayat-ayat Allah. Kemudian mereka diberi telinga, tetapi telinga mereka tuli dari ayat-ayat Allah. Gimana kata Allah? Ulaika kal an'am. Sungguh mereka itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nah, maka sekali lagi yang dibutuhkan supaya pintu hati kita terbuka dari 3 gembok tadi, yang kita butuhkan adalah quwwatur rabbaniyah, yakni karakteristik ketuhanan dalam diri kita. Para ahli tasawuf merekomendasikan takhallaqu bi ahlakillah, berkarakteristiklah sebagaimana karakteristik Allah, biqadri taqatil basariyati, tetapi sebatas kemampuan kemanusiaan kita. Nah, kawan-kawan, ibu dan bapak sekalian, di antara quwwatur rabbaniyah itu tandanya adalah pribadi yang terlatih dan pribadi yang terjaga. Sekali lagi, agar ada karakteristik ketuhanan dalam diri kita tuh harus terlatih, diri kita itu harus terjaga. Dan di antara latihan untuk menjaga diri kita adalah puasa. Puasa itu kan al-imsak, menahan diri. Pertama, puasa itu adalah ghaddul basar, melatih menahan pandangan dari sesuatu yang tidak layak dipandang. 2, puasa itu kafus sam'i, latihan menahan pendengaran dari sesuatu yang tidak layak didengar. Ketiga, puasa itu hifdzul lisan, melatih lisan kita untuk tidak berkata sesuatu yang tidak layak kita katakan dan kita ucapkan. Berikutnya, puasa itu adalah latihan menahan perut kita untuk tidak terjebak pada nafsu makan minum yang tidak terkendali. Puasa itu adalah latihan ngerem diri kita atas segala nafsu seksualitas dan birahi yang tanpa terkendali juga.
Bahkan puasa adalah latihan kebersihan hati dari segala polusi dan penyakit rohani. Saya ingin menutup pertemuan ini, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa manfaat puasa pertama menjadi wujud kepatuhan dan kepatutan kita pada Allah. Pada saat kita puasa, kita itu patut dan menjadi hamba yang patuh di hadapan Allah. Yang kedua, puasa itu adalah untuk tazkiyah, membersihkan rohani kita. Kemudian puasa itu juga bagian dari menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Legenda filosof Yunani, Plato pernah berkata, obat jasmani dan rohani paling baik itu adalah puasa. Jadi kata Plato saja, puasa itu obat yang terbaik bagi penyakit jasmani dan rohani. Bahkan Aristoteles pernah berkata, dalam setiap diri manusia itu ada unsur penyembuh dari penyakit, dan unsur penyembuh itu adalah puasa. Maka kata para ulama, sumu tasihu, puasalah kalian, maka kalian pasti akan sehat. Suatu saat Rasulullah SAW berkata pada Aisyah, kalau dalam bahasa kita, cintaku, dawami qur'a babul jannah, dawamkan olehmu menggedor pintu sorga. Lalu Aisyah berkata, bimaza, dengan apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab singkat, bilju, gedor pintu sorga dengan menahan lapar. Jadi pada saat kita puasa, itu pintu sorga itu begitu keras kita gedor. Pada saat kita puasa, kita punya inner energy untuk mendorong pintu sorga hingga kita menjadi ahlus surga. Kawan-kawan, ibu dan bapak sekalian, jadi pada saat kita puasa, terbangun pada diri kita karakter robbaniyah, quwwatur robbaniyah. Dengan demikian bisa membuka gembok hati kita dari quwwatul bahimiyah, quwwatus sabu'iyah, dan quwwatus saitoniyah. Karena itu, mari kita jalankan puasa tahun ini dengan penuh seksama supaya ada energi robbani dalam diri kita. Dengan demikian pintu hati kita terbuka. Manakala pintu hati terbuka, pintu sorga pun akan terbuka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.